Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin Al-Ustaz Dr. Andes Haji Dedi S. Ridwan beserta jajaran pengurus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru kita Al-Ustaz Haji Nunu Zakaria yang terus menuntun kita dalam setiap pengajian-pengajian pagi, dan yang juga penting kita harus hormati adalah Ketua RW 13 ya, Bapak Dr. Andes Afif ya, yang senantiasa terus memantau kegiatan kita Pak. Alhamdulillah beliau senantiasa hadir ya. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Muhajirin. Semoga saja seluruh rangkaian amal soleh kita dari pagi ini sampai petang nanti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang tentu saja Allah membalasnya dengan balasan yang jauh lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya akan menyampaikan bab tentang sholat tahiyatul masjid. Saya sengaja memilih tema-tema yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih Pak ya, karena memang kita kadang-kadang suka mengabaikan perkara hukum fikih ini ya. Fikih itu tata cara ibadah Pak, beda dengan akhlak. Kalau fikih berkaitan dengan hukum, dan sambil porsi itu sebagai tanggung jawab ya saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan amanah dengan ilmu, sehingga harus saya sampaikan. Pagi ini saya akan sampaikan tentang sholat tahiyatul masjid Pak ya. Saya akan awali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah ya. Hadis ini populer Pak, dan bisa Bapak jumpai di kitab Bukhari dan Muslim ya, hadis sahih. Dan setiap cerita tentang sholat tahiyatul masjid mesti hadis ini keluar. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah. Kata beliau, Rasul berkata, "Idza dakhala ilal masjid ya, farka rak'ataini qabla ayyajlisa." Muttafaqun alaih. Apabila engkau datang ke masjid ya, datang ke masjid ini maksudnya bukan di depan sana, masuk ke dalam batas suci masjid ya, di dalam ruangan masjid ini, maka lakukanlah sholat 2 rakaat ya, sebelum engkau duduk. Jadi perhatikan, laksanakanlah sholat 2 rakaat sebelum engkau duduk. Sebelum engkau duduk di masjid itu ya. Itu jadi hukum Pak, hukum di mana kita setiap ke masjid sebelum duduk sholat dulu ya, gitu Pak. Kalau kita baca teks hadisnya, sebagian ulama menjadikan ibadah sholat tahiyatul masjid ini jadi wajib Pak. Sebagian ulama mazhab ya, tapi Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menjadikan itu sebagai sunnah muakkad, sunnah yang diutamakan. Bayangkan Pak, sholat tahiyatul masjid ini kita tidak boleh meremehkan. Rasul berkata, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kamu meremehkan perkara baik di dalam urusan ibadah. Boleh Pak. Rasul melarang keras Pak. Bayangkan, Bapak kalau sholat sunnah yang lain ya, itu harus ada ketentuan waktunya ya. Gak bisa Bapak sholat sunnah 2 rakaat ini ya,
sembarang, nggak bisa. Dia harus mengikuti ibadah sebelumnya atau sesudahnya, baru bisa laksanakan. So, gerhana harus juga gerhana bulan dulu atau matahari kan ya. Idul Fitri, Idul Adha nunggu waktunya, ya. Mau sholat jenazah nunggu orang mati dulu, ya susah. Mau qobliyah zuhur, nih nunggu zuhur dulu. Kan semua masih lama sholat qobliyah zuhur, ya. Apalagi pada maghrib masih lama pada maghrib kan gitu ya. Tapi sholat tahiyatul masjid kapan boleh ibu lakukan? Ya, kapan aja boleh. Pagi, siang, sore, malam hari, tengah malam, subuh, Bapak boleh kerjakan. Ya, kan enak ya. Apa sih pentingnya sholat kan? Ya, sholat itu kan nanti Bapak baca, Ibu baca surat Al-Baqarah tuh ya, ayat 45. Wasta'inu bisabri was sholah. Minta tolonglah kamu, Allah suruh pada kita nih. Minta tolonglah kamu kepadaku dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Kenapa dengan sabar? Karena kita butuhkan. Artinya dan kurang kan? Karena kita disuruh minta itu karena kita dan kurang. Mungkin kesehatan, mungkin rezeki, mungkin kesempatan, mungkin fasilitas, atau kesulitan. Yang Allah tuntun kita supaya minta dan sabar. Tunggu. Ya, tunggu. Tapi bisa ditambahkan wassalah. Dan harus sholat. Kalau pengen dikabulkan. Kita yang berdoa disuruh. Tapi ada klausul untuk berdoa itu ada syaratnya. Apa diantaranya tadi? Sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Dan sholat yang tidak dibatasi waktu, tempat. Waktu maksud saya adalah sholat tahiyatul masjid. Kalau pengen sesuatu nih Pak, ada hajat keinginan yang belum terpenuhi, kan tadi kita suruh sholat, ya. Pagi-pagi sholat yang enak di mana ya? Di masjid. Kan di rumah Allah. Sendiri datang ke masjid, tuh datang cukup ke masjid, sebelum duduk, tadi itu sholat itu 2 rakaat, ya. 2 rakaat, angkat tangan tinggi-tinggi, minta pada Allah Pak. Ya. Praktekkan itu Pak. Kan dari rumah nggak ada yang tahu mau kemana, mau main pingpong. Tapi sholat dulu 2 rakaat di sini kan. Angkat tangan ya Rob. Ya. Moga-moga main pingpong saya menang. Jangan. Minta lebih besar. Ya, jangan cuma sekedar minta menang pingpong, enggak. Rugi. Minta yang besar ya Rob, tolong kasih saya kapal terbang kan gitu. Boleh. Minta yang besar-besar. Allah tuh nyuruh kita Pak. Jangan minta yang kecil-kecil. Kalau minta ya, minta yang besar. Yang punya relevansi ya. Artinya jangan minta punya saya bisa terbang kayak burung, jangan. Artinya enggak jauh dengan kondisi kita ya. Apa contoh ya Rob, aduh saya ini sakit bengek ya Rob. Minta pada Allah, tolong dilapangkan dada saya supaya napas saya bisa plong, gitu ya. Gitu. Jangan kemudian ya Rob minta tambah istri saya, sementara istrinya galak, jangan. Nah, itu bahaya. Jadi minta yang rasional, ya, yang logis, yang bisa terjangkau dengan akal kita. Boleh tuh Pak, kita disuruh. Ya. Bahkan Rasul bilang, Allah wa antum muqinun bil ijabah. Rasul suruh kita Pak, wahai umatku, berdoalah kalian kepada Allah dengan yakin-yakinnya bahwa doa itu akan diijabah. Wa antum muqinun bil ijabah itu kamu harus yakin bahwa doa kamu itu akan diijabah. Rahasia doa Pak. Ya, doa praktekkan. Ya, sebagai setelah saya buktikan Pak ya, saya merasa dengan hadis-hadis tadi saya praktekkan, ternyata betul Pak. Paling ayat Quran, nggak ada dusta ya, ucapan Allah itu. Hadis kadang-kadang orang tanya dia sahih apa enggak. Ya. Tapi yang saya sampaikan hadis-hadis yang saya semua.
terutama berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid. Uang melangkah di rumah nih Pak, sholat tahiyatul masjid Pak ya. Rasulullah gini, man ghada ilal masjid aw raha ya, adallahu lahu nuzulan fi kulli ghadan aw rohan. Ya. Hadis sahih. Barang siapa berangkat dari rumah pagi hari atau sore hari ke masjid ya, jadi lalu dia sholat. Apa Rasulullah menjanjikan? Allah berjanji akan memberikan kepadamu makanan pada setiap pagi dan sore hari. Nuzulan itu artinya makanan, ada sebagian rezeki ya, bukan makanan bungkulat apa bubur. Nah, kita Allah buktikan datang pagi-pagi sebentar kita dapat bubur. Habis tuh, ya begitu tuh, dapat bubur kita bentar lagi. Ya, saya teruskan. Kata Jabir bin Abdillah, ya, ini juga panjang Pak. Bunyinya begini. Ja'a Sulaik al-Ghatafani ilal masjidi ya yaumal jum'ah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub fajalasa faqala Nabi sallallahu ya Sulaik kum farka rakataini fatahjiz minha. Hadis Bukhari Muslim Pak. Kata Jabir bin Abdillah, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sulaik al-Ghatafani, namanya itu Sulaik al-Ghatafani, bukan Sulaik ya, Sulaik al-Ghatafani. Datang ke masjid pada hari Jumat dan Nabi sedang berkhutbah. Lalu Sulaik datang ke masjid langsung duduk. Tuh, Rasul ngomong, lagi khutbah Pak, ditegur maksud. Wahai Sulaik, kum bangun, farka rokaatain. Lakukan sholat 2 rakaat dengan sepantasnya, maksudnya waktunya, jangan lama-lama gitu ya, karena lagi khutbah kan, jangan lama-lama. Fatahajjad fiha, sepantasnya saja waktunya, mungkin dipercepat maksudnya gitu ya, tapi disuruh tuh Pak. Lah hadis ini juga menjadi apa kaidah hukum bahwa sholat tahiyatul masjid itu jadi wajib hukumnya Pak. Ya. Yang pertama tadi hadis tadi itu ya, hadis dari Abi Qatadah. Yang kedua Jabir bin Abdillah, sama-sama Bukhari Muslim Pak. Kuat hadis ini. Jadi para ulama menyatakan wajib tuh Pak. Saya akan tutup satu hadis lagi supaya ini singkatnya. Dari Abdullah bin Bushr ya. Abdullah bin Bushr ini sahabat Nabi. Waktu kecil dia doain sama Rasul. Ya. Doanya apa? Yaish hadzal gulamu qarnan. Ya Allah, semoga Engkau memberikan kebaikan pada anak ini berusia lanjut. Qarnan. Betul Pak. Makbul doa Rasulullah itu usia berapa? 100 tahun pas. Satu kurun itu dalam Islam disebut 100 tahun Pak. Satu kurun, kan sering ngerti kurun ya. Kurun itu 100 tahun. Anak ini didoakan oleh Nabi Qarnan, satu kurun 100 tahun pas dia Pak. Meninggal di Palestina Pak. Ya. Saya kan kutip hadis yang dia riwayatkan Pak. Apa dia bilangnya? Ja'a rajulun ilal masjidi yaumil jum'ah fatahta'a riqaban nas ya. Kemudian Rasul bilang begini, ya fulan ijlis faqad azaita. Ya, hadis sahih Pak. Jadi dia ini datang ke masjid, ya kata Abdullah bin Bushr nih, Rasul sedang khutbah hari Jumat tuh. Rasul sedang khutbah, ya. Dia datang. Nah, udah khutbah kan berarti udah berlangsung kan akhirnya Jumat itu ya. Datang, Rasul tidak mengucapkan seperti yang tadi Sulaik bangun sholat enggak. Apa Rasul bilang? Ijlis faqad azaita. Duduk kamu dan dengarkan gitu ya, karena kamu telah
berbuat kekeliruan, melangkahi pundak orang-orang itu, gitu ke depan, duduk ijlis. Lah hadis ini menjadi hadis pembanding. Kalau tadi disebut wajib, ini kok Rasul nggak nyuruh sahabat itu suruh sholat, ya, sehingga kedudukan sholat tahiyatul masjid itu tidak wajib, jadi hukumnya sunnah saja. Bisa paham ya? Hukum fikih itu begitu, Pak. Jadi hadis sholat itu dikumpulkan semua tuh, ya, cara namanya istinbat hukum Islam itu begitu, Pak. Kumpul semua hadis itu yang bagus-bagusnya, yang riwayatnya kumpul semua jajarin. Nah, ini wajib, ini enggak, ini itu, ya. Nanti ketemu, oh berarti hukumnya tidak wajib. Contoh misalnya nih, Rasul nyuruh kita makan, minum, duduk, ya, hukumnya wajib tuh, Pak. Makan, minum, duduk, tuh. Contoh sebagai pembanding nih. Kalau kita baca hadis itu aja nih, hadis itu aja, maka kita nggak bisa tuh makan, minum sambil berdiri tuh, ya. Tapi ada hadis lain yang Rasul makan, minum sambil berdiri. Paham ya, Pak ya? Kalau begitu, kedudukan hukum tadi bukan jadi wajib, jadi sunnah. Jadi kalau kita misalnya makan, minum, duduk, itu hukumnya sunnah. Kalau berdiri bagaimana? Gak apa-apa. Paham ya? Karena hadis yang Rasul juga memberikan contoh, makan, minum sambil berdiri. Paham? Hukum Islam itu begitu, Pak. Jangan kemudian, aduh itu dosa. Jangan. Apa-apa kita dosa. Kayaknya hidupnya susah banget gitu ya. Kebanyakan hukum, kebanyakan aturan, sehingga kita nggak bisa gerak ya. Harus begini, kaku. Enggak. Islam ini paling enak, Pak. Agama yang paling enak, paling mudah. Sama hadis kencing, ya. Kencing itu disunahkan kita duduk jongkok tuh. Sunnah tuh, Pak. Tapi ada hadis lain yang Nabi kencingnya berdiri. Ya. Yang tadinya duduk wajib jadi sunnah. Boleh. Mbak kalau kita udah tua gini hati-hati kencing berdiri itu kan bisa melebar kemana-mana. Teman saya udah tua gitu pergi ke dokter minta Viagra. Kenapa dok? Kenapa Bapak emang sekuat? Enggak dok. Ini karena saya kalau kencing suka melebar ke celana kemana-mana, ke sepatu. Oh. Bukan dikasih Viagra, dikasih karet, Pak. Ini kasih karet doang tuh. Jadi pakai ini, Pak, gantungin ke tangga-tangga. Saya teruskan. Kembali. Jadi kalau kita datang ke masjid sholat Jumat ya, kalau terlambat, ya, Bapak boleh pilih. Mau sholat boleh, mau nggak sholat pas Jumat juga boleh. Kan enak ya? Kalau udah tahu hukumnya kan gitu ya. Tapi rugi kalau kita nggak sholat, paham ya? Kalau kita nggak sholat rugi, ya, rugi. Dapat ganjaran dua, besar Pak, nanti terangkan ganjarannya. Latatul masjid ini, ya. Tapi harus dilihat waktu. Kalau kira-kira khatib itu sudah pada khutbah yang kedua, kita nggak boleh sholat, Pak. Karena akan mengganggu ya, mengganggu khatib. Mengganggu sholat yang lain. Saya juga khutbah, Pak, pernah Pak. Khutbah nih, khutbah Jumat. Ya. Khutbah kan gak panjang, Pak. Paling 15 menit ya. Ini khutbah yang kedua kan paling cuma 5 menit, baca doa aja. Ibu-ibu datang, bawa jamaah itu sholat di depan. Sholat tahiyatul masjid itu kan. Karena sudah mau akhir, Pak, penutup khutbah nih kan. Kan dulu masih ada yang rukus gitu. Aduh. Materi udah habis lagi kan. Kan kagok ya. Waduh, kacau juga nih ya. Soalnya di depan, kalau di belakang mungkin masih bisa kita tinggal kan. Di depan kan repot ya. Ini contohnya mengganggu, Pak. Kalau kira-kira misalnya khutbahnya sudah khutbah yang kedua tuh ya. Habis duduk yang kedua ya. Maka jangan sholat. Ya. Duduk aja langsung dengan khutbah. Kapan sholat? Nanti setelah sholat Jumat boleh.
Salat tahiyatul masjid. Setelah salam Jumat itu, ya, baca doa sebentar, Bapak boleh lanjutkan dengan salat tahiyatul masjid, Pak. Kenapa? Kan kita pengen kebaikan, Pak. Bayangkan, Pak, orang salat 2 rakaat tahiyatul masjid nih, Pak, dari berangkat dari rumah itu ada 2 langkah. Khatayau, Rasul bilang gini, ahaduhuma yukaffiru sayyi'ah. Langkah yang satu menghapuskan dosa. Kita punya dosa 1, Pak. Ya. Dengan pergi pagi-pagi itu atau siang kapan saja ke masjid, maka dihapuskan dosa kita 1. Yang kedua, yarfal darajah. Ya. Allah angkat 1 derajat setiap langkah. Kalau Bapak di rumah ada 200 langkah, berarti Bapak dapat 200 derajat, 200 tingkat itu. Besar. Sampai ada sahabat Nabi, Pak, karena di Masjid Nabawi itu kan dulu pinggirnya kosong, Pak. Dia kan buru-buru datang, ya, pindah ke pinggir masjid. Dilarang oleh Rasulullah. Kamu saat ini kan pindah rumah ya, ke dekat masjid ya? Iya ya Rasulullah, ya, udah beli di pinggir masjid itu. Apa enggak sayang kamu dengan ganjaran dari rumah, ya, setiap langkah itu 1 dosa kamu diampuni dan 1 derajat kamu dapatkan? Nggak jadi, Pak, ya, samina wal qona tuh, ya. Bukan berarti rumah dekat masjid jelek, enggak, justru lebih bagus lagi, ya. Rumah dekat masjid lebih bagus lagi. Rasul bilang gini, nggak ada sholat bagi orang yang rumahnya dekat dengan masjid kecuali di masjid. Tuh, Pak, jadi nggak ada sholat bagi orang yang rumahnya dekat masjid kecuali di masjid. Nabi Muhammad itu sholatnya rumahnya itu di pojok masjid. Kalau Bapak nanti ke Mekah, ya, ke Madinah, kuburan itu rumah Rasulullah. Nah, yang disebut Raudhah itu halaman antara rumah dan mimbar, paling mustajabah tuh. Jadi Rasul itu suruh kita kalau rumahnya dekat masjid, di masjid, Pak. Ya. Saya teruskan. Betapa hebatnya, Pak. Kata Thalhah bin Ubaidillah, Pak. Ja'a Rasulullah SAW, ya, rajulun asar. Ada seorang laki-laki pada datang kepada Rasulullah SAW, kotor, rambutnya nih, Pak, acak-acakan menebu, ya. Kemudian Rasul bilang apa? La nasma'u jawya sautihi wala nafqahu ma yaqulu. Ya. Orang ini, Pak, dia ini ucapannya apa? Apa tuh? Kalau ngirung, orang yang maaf ya, bindang ya. Orang suka ngirung gitu, ngirung ya. Gitu ya. Gitu. Hadis ini bagus juga, Pak. Saya suka terang pakai ini. Ya. Orang ngirung ngomongnya, sehingga Rasul nggak ngerti apa maksudnya gitu ya. Karena ngiring tadi ya, gitu ya. Lalu Rasul tempelin tuh ngedengerin apa wadahnya Rasulullah SAW, deketin apa maksudnya gitu. Oh, dia bilang anak ini yas'alu anil Islam, dia bertanya tentang Islam. Gitu. Coba, Pak, hebat ya, Pak. Ada orang ya, Bu, ya, ngirung, ya mungkin sumbing atau apa, atau agak idiot gitu ya, yang gampang agak idiot gitu, tapi dia ada semangat untuk melaksanakan agama, sehingga datang kepada Nabi, dia tanyakan tentang Islam. Coba tuh. Karena anak ini ada keterbatasan, maka Rasul jawabnya singkat, Pak. Islam itu sholawatul khamsah. Nah itu, Islam itu cuma sholat 5 rakaat, dah gitu aja. Ya, 5 waktu ya, sholat 5 waktu, dah. Sholatul khamsah, pendek jawabnya. Karena Rasul tahu kan, nggak mau jawab yang jelimet-jelimet. Islam adalah agama yang ya, pakai filsafat, pakai tasawuf, macam pakai tarekat, pilihan kejauhan. Jadi Rasulnya hafal. Saya akan bertanya, dia jawab dengan singkat dan bisa kejangkau. Kalau saya ditanya sama murid saya, Pak, ya, kalau di dulu waktu ngajar di TK atau SD gitu ya, saya jawab,
Islam itu apa sih Pak Ustadz? Saya bilang Islam itu I-nya Isya, S-nya subuh, L-nya lohor, asar apaannya asar, M-nya maghrib. Itu kan simpel ya. Dan ada rujukannya hadis tadi Pak. Jadi nggak perlu dijawab yang aneh-aneh ya. Nggak perlu cerita tentang tahiyatul masjid, ya, kejauhan. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena Bapak kan udah tingkat advance semua kan, ya pengetahuan udah tinggi-tinggi semua, maka saya kasih materi yang sesuai gitu ya. Jadi kalau anak kita tanya nih, cucu kita, Islam itu apa sih Pak? Jawab tadi, Islam itu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Udah. Tuh, itu menjawab dan itu ucapan Rasulullah SAW Pak. Ya, nggak perlu cerita macam-macam lah. Gitu. Biar gampang. Ibu juga nanti kalau akhirnya tanya apa Islam itu aja jawab. Ya. Lalu anak tadi tanya lagi, ya Rasulullah, hal ghairina, ya, apakah cukup dengan itu saja? Apa ada lagi ya Rasulullah? Ya, Rasul bilang, lah, nggak ada lagi. Illa atatawwa, kecuali sholat sunnah. Paham ya? Kecuali sholat sunnah. Nggak ada lagi, itu aja cukup buat kamu mah. Ya. Cukup kamu kerjakan 5 waktu aja bisa mengantarkan kita ke surga Pak. Kecuali kalau kamu ada tambahan lagi atau tawaan sholat sunnah atau sholat tahiyatul masjid tuh. Ya, gitu juga nggak perlu banyak-banyak kalau mau amalan tuh ya. Sholat wajib aja kalau Bapak kerjakan rutin bagus ya di masjid, wah hebat Pak. Ya, waduh, pasti udah mau habis waktunya. Ya, jadi tahiyatul masjid itu sholat ucapan salam ke masjid. Tapi bukan pada masjidnya sebetulnya, pada Allahnya. Siapa pemilik masjid itu? Kalau kita salam di rumah tuh, salam dia di rumah dia. Assalamualaikum. Kan bukan salam kepada rumahnya kan? Kepada pemilik rumah itu kan? Sama. Tahiyatul masjid juga salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mengabulkan bukannya rahmat di tempat ini, ya, di masjid ini, tapi juga apa menjadi keinginan kita, Allah kabulkan. Orang yang pergi Masjidil Haram, ya, Rasulullah gini, tahiyatul baiti at-tawaf, tahiyatul masjid di Masjidil Haram itu bukan sholat 2 rakaat, tapi tawaf. Paham ya? Bapak nanti umroh ke Masjidil Haram itu datang dan sholat tahiyatul masjid, sunnahnya adalah tawaf. Bagi orang pendatang, apa ya? Tapi bagi orang mukim, orang yang tinggal di sana, dan tetap harus sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Sudah ya? Kita pendatang nih ke Mekah, masjid yang meneteskan mata tuh kan, ya, sedih. Ini ternyata Ka'bah tuh kayak gini aja. Datang tawaf Pak, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya, baca tuh, Subhanallah, Alhamdulillah, Wallahu Akbar, Wala haula wala quwwata 7 kali. Boleh pegang setiap sudut-sudutnya doanya, kalau hafal boleh, nggak apa-apa, baca udah sebanyak-banyaknya dan minta pada Allah apa yang menjadi cita-cita Pak. Ya. Bagi pendatang, kalau bagi mukimin yang sudah tahunan di sana, maka disunahkan di Masjidil Haram itu tetap sholat tahiyatul masjid, ya gitu. Begitu Pak hukumnya Pak. Teruskan. Jadi kita sholat ke masjid itu bukan pada waktu kita sholat ya. Nah, itu hikmahnya banyak Pak. Bayangkan Pak, Rasul bilang gini, aqrabu ibadi indallah fi sujud. Faksir sujudahu fadhu. Hubungan yang paling dekat antara hamba dengan Allah itu pada waktu sujud. Ya. Oke, itu perbanyaklah doa pada waktu sujud itu. Kalau kita sholat berjamaah, kan dibatasi imam kan sujudnya ya. Subhana rabbil a'la bihamdi 3 kali, imam sudah bangun. Padahal kita masih banyak, kebutuhan kita masih banyak.
Ya. Kalau gitu kapan berdoa paling enak itu? Sholat di luar sholat wajib. Pada waktu sujud tadi, ya, atau tahiyat akhir. Kalau begitu saya mau ke masjid aja, nanti jam 7 sekalian duha ke masjid, boleh. Jam 10 bis pingpong, boleh. Jam 11 boleh, jam 2 boleh. Karena sholat tahiyat masjid itu tidak dibatasi waktu. Bahkan di waktu-waktu yang dilarang pun habis subuh dan habis asar dibolehkan, kata Imam Asy-Syafi'i dan Imam An-Nawawi. Memang Imam Hanafi dan Maliki dia melarang pada waktu-waktu ba'da subuh dan ba'da asar. Tapi Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi, Imam Ahmad dia membolehkan semua. Ya, kapan aja sesempatnya, tengah malam, ya, pulang pergi misalnya mampir di sini sholat boleh. Kenapa? Karena masjidnya rumah Allah, Pak. Mustajabah. Nah, bagaimana datangnya telat? Ya, di sini sudah sholat qomat. Rasulullah gini, "Idza iqamatis shalah la sholata ilal maktubah." Apabila qomat sudah dikumandangkan, maka tiada ada sholat kecuali sholat wajib. Ya. Jika sudah qomat jangan sholat masjid, ketinggalan nanti. Ya. Kalau qomat tuh sholat langsung ke imam. Ya. Lah kata para ulama, orang yang waktunya terlambat, kalau dia masih sempat sholat tahiyatul masjid, ya, boleh dibarengi dengan sholat qobliyah. Paham ya? Niatnya double. Saya sholat qobliyah duhur sama tahiyatul masjid karena waktunya sudah mepet. Paham ya? Boleh. Ulama begitu, Islam itu begitu, diajarin. Kan waktu yang terbatas, maka kita boleh. Ya, sholat qobliyah dan tahiyatul masjid satu niat. Paham ya? Dan semua berlaku baik laki-laki maupun wanita. Jadi bibi datang subuh-subuh nih, belum azan tuh, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, nanti qobliyah subuh. Kalau datangnya terlambat sudah azan, boleh dibarengi tahiyatul masjid dan qobliyah subuh, Bu ya, nanti ya gitu Bu. Ini pahalanya double tuh. Lalu siapa yang kira-kira boleh nggak melaksanakan atau tidak disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid? Jadi Islam itu membolehkan, Pak. Ada 2 golongan yang dibolehkan tidak sholat tahiyatul masjid. Siapa? Yang kedua khatib, Pak, atau imam. Ya. Nabi Muhammad itu datang ke masjid itu pas setelah qomat. Ya. Khatib juga datang setelah qomat. Datang cukup. Ya. Maka dia tidak disunahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sekarang dia punya kuasa, saya kan imam, semua umur saya dong. Mamu suruh nungguin, ya. Dia sholat dulu, ya. Tahiyatul masjid, padahal udah mepet waktunya kan. Nggak boleh. Saya imam dibilang, nggak bisa. Ada hukum di sana, Pak. Kalau dia sebagai imam kan, main sholat aja kan. Jamu sih nungguin kan. Kan sering di kampung-kampung ya. Nunggu lama dengan sholatnya ya. Sampai sejam itu nunggu sholat sholat wajib, sholawatan gitu kan. Imam ini kadang datang. Begitu datang dia sholat. Kacau kan. Nah, pada hadis dulu nggak boleh. Jadi yang boleh dikecualikan itu imam, khatib. Dia boleh meninggalkan sholat tahiyatul masjid dan merebut masjid. Siapa tuh masjid? Itu yang suka bolak-balik ngurusin saf, ngurusin bersin itu ya. Kan bolak-balik kan. Kalau nggak dia kena hukum. Kan tadi farka rakatain qabla ayajlisa. Maka dia disunahkan sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Kalau bolak-balik kan dia bolak-balik sholat lagi. Masuk lagi, berdiri, duduk, sholat lagi, berdiri lagi, duduk, sholat lagi, itu kan ya. Nah, makanya ulama itu membolehkan 2 golongan ini untuk tidak sholat tahiyatul masjid. Kan enak ya. Jadi, bagaimana kalau sholat yang di lapangan, sholat id, atau di tempat lain? Masjid itu tidak harus masjid dipakai baju makan. Di kampung kita ada musola, ada tajud, ada surau, ya.
Bisa nggak tuh dianggap masjid? Bisa. Paham ya? Ada tahajud nih, ada surau kan, apalagi tuh. Itu tempat sholat. Kita datang ke situ sebelum waktunya zuhur, sholat boleh. Atau di tengah, Pak. Kalau di kampung saya itu di tengah sawah tuh ada itu apa gubuk tuh ya, saung, tempat sholat. Tempat sholat tuh suka narik bebegigan ya. Kalau burung tuh kan suka ada bebegik, tarik-tarik kan. Ada gubuk di tengah sawah tuh. Itu petani itu sholat di situ. Cuci air pakai air sawah tuh bersihin tuh ya. Sholat di situ. Wah seneng Pak sholat di kampung dia. Begitu sujud kan dari pupu bambu tuh ini loh. Udah sudut. Wah aduh kejepit kumis saya Pak. Kejepit kumis nggak bisa ditarik, tarik sakit kan. Waduh sakit. Nunggu narik kumis tuh kejepit puluh tuh. Bangun subhanallah kok nggak bangun. Aku udah colek pada saya betul sakit Pak Beri. Nah itu boleh kita sholat di satu masjid, pokoknya pas sholat. Ya. Bagaimana kalau di lapangan sholat bagaimana? Ya? Ada khilaf, ada perbedaan pendapat, ya. Perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan, tapi jumhur ulama nggak perlu sholat di lapangan, sholat ini tuh ya. Kalau sholat boleh, boleh, ya, boleh. Cuma kalau di sini kan gak enak Pak, karena mayoritas kan nggak ada yang sholat, ya. Nggak sholat, bahkan kita jangan berbeda sendiri, jangan, gitu ya. Tapi kan mayoritas semua sholat nggak apa-apa, gitu ya. Artinya ada beberapa perbedaan pendapat. Kan ilmu nih Pak ya, lebih kita jadi nggak ada perasaan gak enak. Karena kalau kita nggak tahu Pak, ada berbeda sedikit dengan kita ngambek Pak. Orang sholatnya sembarang, nggak ada hukumnya, nggak ada aturannya, nggak ada contohnya, nggak enak perasaan Pak. Bapak nanti kapan-kapan sholat di Mekah atau di Madinah tuh deket nempel dengan orang Arab ya yang paham tersendiri tuh. Bapak sholat subuh ya, kalau duduknya tawarruk begini ya, ditendang Pak ya. Karena sunnah Imam Ahmad itu dia istirahat. Setiap sholat yang 2 rakaat nih, nanti Bapak ke Mekah ke Madinah, setiap sholat yang 2 rakaat, sholat subuh, sholat Jumat, sholat qobliyah, ba'diyah tuh, ya, sholat Id segala tuh yang 2 rakaat tuh, maka duduk akhirnya begini, iftiros ya. Imam Syafi'i enggak. Imam Syafi'i semua sholat tahiyat akhir ya harus tawarruk begini. Perbedaan ya. Kita kan diadukan. Lah kalau kita sudah tahu ilmunya, hukumnya, kan enak ya. Oh dia berarti punya mazhab. Kan duduknya begini, tahiyat akhir tuh. Untuk sholat yang 2 rakaat ya. Yang 2 rakaat aja Pak perbedaannya. Yang lain sama ya. Yang 2 rakaat itu begini. Duduknya tahiyat akhir ya. Siapa? Imam Ahmad. Ya, Imam Hambali. Kenapa? Karena pemerintah Arab ya menentukan dalam hukum undang-undangnya, undang-undang hukumnya tuh menggunakan tata cara ibadah Imam Ahmad. Paham ya? Jadi di undang-undangnya ada Pak. Malaysia di undang-undangnya menentukan bahwa tata cara ibadah negeri Malaysia bermazhab Syafi'i. Indonesia nggak ada Pak. Paham ya? Indonesia nggak ada. Kita bebas saja, gitu ya. Karena bebas, maka Bapak perlu mempelajari perbandingan mazhab itu agar tahu ini ibadah sipulan, ini ibadahnya mazhab ini, gitu ya. Tinggal Bapak memilih. Ya, memang mayoritas Imam Asy-Syafi'i, mayoritas. Tapi bukan berarti tidak boleh Imam lain. Boleh, silakan aja. Ya, sekarang itu ya. Sekalipun belum selesai sebetulnya, tapi sudah. Ya, nanti kapan lagi kita sambung lagi. Mohon maaf apabila waktunya lebih 5 menit ya. Lebih kurang maaf. Fattaqullaha masata'tum walafu minkum billahi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.